Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12. Mohon maaf sebelumnya, setelah saya lihat kembali, ternyata di LKS kalian itu tidak muncul adanya ukuran letak data yang menghitung dengan kuartil. Di sana belum ada, hanya menghitung median saja. Nah, maka di sini saya tambahkan untuk statistik ini ya, tambahan statistik. Ukuran letak data ini berarti pada pelajaran statistik. Nah, ini ada tambahan. Yang pertama adalah kuartil. Kuartil itu pengertiannya data yang ada diurut dulu dari yang kecil sampai yang besar, kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Itu kuartil. Nah, untuk data kita kenal ada 2, data tunggal. Dan yang kedua tentunya data kelompok. Sekarang kita ambil yang pertama, data tunggal aja. Untuk menentukan kuartil pada data tunggal, rumusnya I. Data ke I kali N ditambah 1 dibagi 4 dengan I-nya 1, 2, dan 3. Karena kuartil cuma ada 3. Nah, I di sini nanti 1, 2, 3. Kalau I1 berarti kuartil ke-1, I2 kuartil kedua, I3 berarti kuartil ketiga. Ini identik, kalau ini 1, ini juga 1. N adalah banyak data, tambah 1 dibagi 4. Sehingga nanti bisa kita temukan. Yang kedua, di kuartil ini akan kita tentukan jangkauan kuartil atau disebut dengan jangkauan antar kuartil. Rumusnya JQ, Q3 dikurangi Q1. Muncul juga rumus namanya jangkauan semi interkuartil yang disebut juga dengan simpangan kuartil, yaitu QD sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Untuk menjelaskan ini kita coba mengikuti contoh. Tentukan nilai Q1, Q2, Q3 serta JQ dan QD jangkauan kuartil. Ini adalah simpangan atau semi interkuartil. Datanya 1, 6, 9 dan seterusnya. Untuk A, untuk B datanya ini bukan kelompok tapi tetap tunggal. Nah, sekarang yang A dulu kita lihat apakah urut. Ternyata setelah kita lihat tidak urut. Maka untuk menjawab itu urutkan 1, 6, 9, 3. Berarti kita awali yang terkecil 1, yang kedua adalah 3, kemudian 4, 5, lalu 6. 6-nya ada 2, 6, 7-nya tidak ada, 8-nya ada 2, 1, 2, lalu 9, kemudian 11. Nah, kalau kita hitung 0, 4, 6, 10 ya, ada 10 ya, ada 10 dulu, 11. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Datanya 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah cukup. Nah, ini sudah kita urut. Kemudian kalau kita disuruh menentukan Q1, berarti kita ambil Q1 dari QI itu ya. Ini yang rumus tadi. I-nya 1, N-nya 11. Ini 11 banyaknya, ditambah 1, kemudian kita bagi 4. Nah, sehingga nanti Q1 11 tambah 1 12. 1 kali 11 tambah 1 ini didulukan dalam kurung menjadi 12 kali 1 dibagi 4. Berarti di sini akan ketemu, atau di sini lebih baik kita kasih data ke nih. Ya, kita tulis saja seperti rumus data ke. I-nya 1, N-nya 11 tambah 1 dibagi 4, sehingga ketemu data ke 1 kali 12 dibagi 4. Maka di sini ketemu data ke 1 kali 12 dibagi 4 3. Berarti data ketiga. Maka Q1 kita lihat data ketiga 1, 2, 3, urutan ketiga. Berarti hasilnya 6. Nah, ini harga Q1. Lalu kita cari Q2. 1,
sama di sini data ke 2 kali 11 ditambah 1 dibagi 4, sehingga data ke 11 tambah 1 12, maka 2 kali 12 dibagi 4, maka Q2 kita tahu data ke 24 dibagi 4 berarti 6. Nah, sehingga harga Q2 data ke 6 kita hitung lagi 1 2 3 4 5 6. Nah, kemudian perintah yang berikutnya menentukan Q3 sama dengan data ke 3 kali 11 ditambah 1 dibagi 4. Ya, untuk N-nya kan sama. Q3 berarti data ke 3 kali 12 dibagi 4. Kita temukan data ke ini 3 kali 12, atau ini dibagi dulu boleh. Kira siji, kira telu ping telu songo. Ini juga bisa kalian bagi 2 bagi 4, kalau 3 kali 2 ada 6. Ini boleh 2 bagi 4 3, 1 kali 3 ada 3. Nah, sehingga di sini kalau kita tentukan besarnya Q3 data ke 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adalah 9. Ingat diurutkan. Sekarang yang berikutnya untuk A, yang pertanyaannya adalah ini. JQ. Nah, JQ adalah Q3 dikurangi Q1. Q3-nya 9. Dikurangi Q1 4 berarti 5. 5 ini jangkauan antar kuartil. Kemudian QD jangkauan semi interkuartil atau disebut simpangan kuartil adalah Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Q3 9, Q1 4 dibagi 2. Ini 5 dibagi 2. Kalau kita tulis hasilnya bisa 2,5. Nah, sudah terjawab. Nah, kemudian sekarang yang B. Untuk B di sini sudah urut. Nah, kalian bisa saja di sini nambah langsung. Di sini ini soal ini kita tulis lagi boleh. Terus kita tambahin lagi 1. Nah, ini E, ini FI, di sini adalah FK. Nah, masih ingat dulu sudah ada FK, yaitu frekuensi kumulatif. Angkanya kita ambil 369. 6, 9, 15, 18, 21. Nah, ini datanya sudah kita ambil. Kemudian banyaknya masing-masing 6, 9, 3, kemudian 97. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatif kita perhatikan 6 tambah 9 15. Untuk pemermudah di sini 6 tambah 9 tambah 3 bisa langsung ini 18. 6 9 3 3 bisa langsung ini hasilnya 21. Ditambah sampai ke sini sambalnya ini 30. Tambah ini 37. Sekarang kalau kita menentukan Q1, perintahnya Q1, Q2, Q3 sama dengan data ke 1. Nah, jumlahnya ini 37 ditambah 1 dibagi 4. Data ke 37 ditambah 1 38. Berarti 1 kali 38 dibagi 4. Ini bisa dibagi 8. 38 dibagi 4 ada 9 lebih ya. 9 enggak, masih 9 cuma 36. Nah,
Berarti kalau kita ambil di sini Q1 sama dengan data ke 38 kita bagi 4 itu mendapat 9, lebih berapa? 2/4. 2/4 atau kita tulis menjadi 9,5. Nah, sekarang Q1 berapa? Berarti data ke 9. Terus ditambah dengan setengah kali. Data ke 9 kita ambil. Data ke 9 dan data ke 10 nanti kita jumlah. 9 plus 10 kita tambah 1. Nah, sehingga di sini ada data ke 9. Data ke 9. Data ke 9 kalau kita lihat ini, kita lihat frekuensi kumulatifnya 9 ikut sini. Ini ke 6, 9 ikut sini. Maka berapa nilainya? 6. Ditambah setengah. Nah, ini data ke 10 ikut di sini juga. Artinya ini maaf ya. Data 9, 10. Ini kita balik. 10 dikurangi data ke 9. Sehingga data ke 10 berapa? Masuk sini data ke 10 adalah 6. Data ke 9 juga 6. 6 kurangi 6 0 kali setengah tetap berarti 6. Ini Q1. Lalu yang Q2 sama dengan data ke 2 37 ditambah 1 dibagi 4. Berarti Q2 sama dengan data ke 2 kali 38 dibagi 4. Berarti harga Q2 adalah data ke. Kalau kita hitung seperti ini, 2 kali 38 bisa kita kalikan dulu. 16 2 kali 8 Q6 menambah siji 76. 76 bagi 4 sehingga Q2 sama dengan data ke 7 dibagi 4 ada 3. 16 dibagi 4 ada 4. Nah, tidak ada pecahannya. Berarti nilai Q2 data ketiga 4. Data yang ketiga 4. Berarti di sini 21. Nah, ini. Kemudian 37 ditambah 1 dibagi 4. Oke. Lalu Q3 sama dengan data ke 3 kali 37 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan data ke 3 kali 38 dibagi 4 sehingga data ketiga kuartil ketiga adalah data ke. Ini sama 3 ping 8 24, 3 ping 3 songo mbek loro 11. Kita bagi 4. Berarti Q3 sama dengan data ke 100 ini 11 dibagi 4 ada 2 4 8 9 10 11 34 dibagi 4 ada 8. 28 berarti 32 berarti masih 2 adalah setengah. Sehingga Q3 adalah data ke 28 ditambah ada pecahannya setengah kali. Berikutnya 28 ada 29 dikurangi 28. Q3 data ke 28 bisa kita ambil ke 28 7 dibagi 4 ada
Maaf, ini tadi keliru nggih. Saya ulang coba sekalian. Ki 2 bagi ini keliru. 7 dibagi 4 itu 2. Loh, enggak sampai, ada 1. 1 kali 4 berarti 3. 6 dibagi 4 9. Berarti 19. Maaf, 19 masuk sini. Berarti ini 15. Keliru bagi ini nggih. Nah, ini berarti Ki 3 data ke 28. Kita lihat 28 masuk sini berarti 18. 28 masuk di sini, ini kan berarti 30. Ditambah setengah data ke 29 masuk tetap 18 dikurangi 18 0. Berarti Ki 3 ada 18. Ini 0 kali Ki ditambahkan kan tetap 18. Ini untuk Ki 3. Kemudian yang diminta lagi J Ki adalah Ki 3 dikurangi Ki 1. Ki 3 nya 18, Ki 1 nya 6. Berarti 12. Kemudian yang diminta lagi Ki D adalah Ki 3 dikurangi Ki 1 dibagi 2. Ki 3 nya 18, Ki 1 nya 6 dibagi 2, berarti ketemu 12 dibagi 2 hasilnya 6. Sudah? Ini nah, untuk yang pertama selesai. Nah, diikuti yang bersama supaya jelas, jika jelas bisa ditanyakan lagi. Terima kasih.